Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Setia hingga di surga. Kita semuanya tahu yang namanya dunia fana. Ada awal, ada akhir. Mana yang bako di alam akhirat? Apa sih yang membuat kebakuan kita, kekekalan di alam akhirat? Keimanan, ketauhidan, ketakwaan. Termasuk yang namanya pasangan suami istri. Ini kan di dunia. Tadi Abdel bilang banyak orang yang suka nanya, apakah kita akan bertemu dengan istri kita? Apakah kita akan bertemu dengan suami kita? Dengan anak cucu turunan kita nanti yaumil akhir. Sekali lagi, dunia ini adalah fana. Ada awal, ada akhir. Ada bertemu, ada berpisah. Ada lahir ke alam dunia, ada meninggalkan alam dunia. Bagaimanakah Al-Quran berbicara tentang pertemuan orang yang sudah meninggal dunia? Dalam surat Az-Zuhruf ayat 67 Allah berfirman, orang-orang yang saling mencinta pada hari kiamat, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa maksud ayat ini? Orang yang saling mencintai di alam dunia karena kekafiran, karena dunia, karena hubbud dunya, karena setan, karena nafsu, itu begitu mati bermusuhan. Kecuali orang yang takwa. Maksudnya, misalnya ada orang sekarang berkelompok untuk memusuhi Islam. Kan mereka bercinta satu dengan yang lain, tapi menghancurkan Islam. Misalnya ada orang yang berkelompok, mereka bersatu padu untuk merusak masjid. Untuk membangun sesuatu pendidikan yang melawan Islam misalnya. Nah, itu kan melawan Islam. Mereka saling cinta mencintai, saling bahu membahu, saling tolong menolong dalam kekufuran, dalam keingkaran kepada Allah. Dalam ayat ini Allah menyatakan mereka begitu mati saling bermusuh-musuhan. Karena mereka akan melepas tanggung jawab masing-masing. Tidak tanggung jawab sampai di alam akhirat, hanya di alam dunia. Karena membangun permusuhan. Berbeda dengan orang yang saling mencintai karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mereka walaupun mereka telah meninggal dunia, tetap mereka akan disatukan oleh Allah di alam akhirat. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk seperti itu. Amin. Allah berfirman dalam surat At-Tur 21. Dan orang-orang yang beriman, sedangkan anak keturunan mereka pun mengikutinya dengan keimanan, maka kami susulkan anak keturunan itu kepada mereka dan kami tidak mengurangi sedikit pun dari amalan mereka. Sangat jelas dalam ayat ini. Kalau kita semuanya nih yang hadir di Indosiar, pemirsa Indosiar, semuanya termasuk golongan orang-orang beriman. Amin. Anak cucu turunan kita pun adalah semua termasuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Karena dididik oleh kita dalam keimanan. Allah berfirman dalam ayat ini, walaupun kita meninggal dunia akan disusulkan kepada kita. Artinya kita berkumpul kembali dengan anak, istri, suami, anak cucu, turunan keluarga kita kumpul lagi di sana. Luar biasa. Betapa banyak yang bertanya kumpul lagi nggak kita di sana. Apakah suami dapat bidadari? Apakah seorang istri akan mendapatkan bidadara? Saya yakin kita orang beriman akan benar-benar senang dan gembira mendengar kabar seperti ini. Namun suka banyak kan di lingkungan kita yang suaminya meninggal, bininya kawin lagi, ya kan Del? Iya. Istrinya nanya, "Mah, saya ketemu lagi dengan suami yang mana?" Rasulullah bersabda, dengan suami yang paling baik. Tapi dalam hadis lain Rasul pun bersabda, yang namanya seorang perempuan bertemu dengan suami yang terakhir. Itulah kenapa istri-istri Nabi, walaupun Nabi sudah meninggal dunia, dilarang mereka untuk menikah lagi dengan siapapun. Kenapa?
Karena mereka disediakan menjadi istrinya Rasul lagi nanti di yaumil akhir, di alam akhirat. Siapa yang nikahnya 2 kali ngacung? Siapa yang 3 kali? Saya tanya ibu pengen ketemu mama yang pertama apa yang kedua apa yang ketiga? Buktinya tuh diganti. Misalnya yang pertama meninggal dunia, ibu nikah lagi yang kedua, tapi yang kedua lebih baik insya Allah bertemu dengan yang kedua. Kan yang namanya perempuan, maaf dalam tanda kutip, ada 6 kelas. Yang pertama, ada perempuan hidup di alam dunia, dia meninggal sebelum menikah, ada nggak? Yang kedua, ada perempuan yang dicerai oleh suaminya, kemudian sampai meninggal dia tidak menikah lagi, ada nggak? Ada juga perempuan yang menikah dengan seorang laki-laki, kemudian dia suaminya meninggal dunia, tidak kawin lagi, ada nggak? Ada perempuan yang menikah, meninggal duluan daripada suaminya, ada nggak? Ada juga perempuan yang suaminya meninggal dunia, kawin lagi, ada nggak? Itu yang ngacung paling duluan tadi. Ada juga perempuan yang ditolak sama suaminya, kemudian sampai meninggal tidak kawin lagi. Ini beda-beda, kita lihat satu-satu biar ibu jelas. 1, ada seorang perempuan yang belum menikah kemudian meninggal. Kalau perempuan ini perempuan yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketauhidannya kuat, Rasul mengatakan perempuan tadi diberikan seorang bidadara di surganya Allah. Amin. Itu berarti perawan meninggal dunia. 2, ada seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya yang pertama, kemudian tidak nikah lagi. Dia pun oleh Rasul dikatakan kalau beriman bertakwa kepada Allah dijanjikan diberikan bidadara di surganya Allah. Amin. Ada orang yang menikah dengan laki-laki, tapi laki-laki yang dia nikahin itu bukannya ahli surga. Misalnya suaminya seorang yang murtad, suaminya seorang yang kelakuannya nggak benar, yang nggak pernah sholat, yang kufur dengan nikmat Allah. Kalau istrinya ini seorang yang beriman, bertakwa, taqarrub ilallah, begitu meninggal yaumil akhir akan dipertemukan dengan bidadaranya surganya Allah. 4, seorang perempuan menikah, kemudian dia meninggal duluan. Kalau suaminya soleh akan dipertemukan dengan suaminya di alam dunia. Tapi kalau tidak diganti dengan di surganya Allah dengan bidadaranya Allah. Itu kalau perempuan. Kemudian lagi kalau ada seorang perempuan ditinggal mati suaminya, tidak menikah lagi sampai meninggal. Kalau dua-duanya orang beriman, dua-duanya orang yang bertakwa kepada Allah, di surga akan bertemu suami istri ini. Amin. Ada yang begitu? Mana? Yang nomor 6, ditolak atau ditinggal mati suaminya, tapi kawin lagi. Ketemunya dengan yang mana? Tergantung kesolehan daripada si istri dan suaminya. Karena menentukan. Ketaatan, kesolehan, ketakwaan, ini yang menentukan. Bertemu atau tidaknya di sana. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa, yang bertauhid, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sudah meninggal dunia tetap bertemu dengan keluarga kita di yaumil akhir. Amin.